Nah, sekarang kita udah ada di Immigration Lounge di salah satu mall di Jakarta Selatan. Iya, jadi konsep Immigration Lounge itu diluncurkan pertama memang di Jakarta di bulan Juni 2024. Jadi kita mau memberikan kesan pelayanan yang tidak kesannya itu pelayanan pemerintah. Jadi memang friendly dengan interior yang kesannya itu juga seperti bank ya, seperti private sector. Terus kemudian yang istimewanya itu 1 jam jadi. Itu mendaftar di M-Paspor. Ya, itu tadi saya tanya, itu baru daftar 2 hari lalu. Hari ini sudah bisa buat dan lagi menunggu, jam lagi jadi. Nah Pak, yang sempat viral di media sosial juga kemarin adalah soal tarif memperpanjang atau membuat paspor. Ada isunya kemarin akan naik dari Rp650.000 menjadi Rp950.000. Mumpung dengan Bapak nih, Bapak bisa klarifikasi nggak soal itu Pak? Oke, jadi waktu kita perpanjang dari 5 sampai 10 tahun, sebenarnya kan tarif yang kemarin 650 untuk paspor elektronik itu untuk tarif 5 tahun. Jadi kemudian dibuat 10 tahun, ya itu adalah untuk uji coba. Setelah lancar uji coba 10 tahun, maka sekarang tarifnya ada 2. Yang 5 tahun nggak naik, tetap 650. Ya, yang 10 tahun jadi 950. Gitu. Jadi itu memang tarif yang ada dari zaman dulu. Nah, ketika dilakukan perpanjangan dari yang semula paspor itu 5 tahun jadi 10 tahun, itu memang belum dikenakan tarif. Jadi kayak sosialisasi lah. Ya, 2 tahun tuh. Baik. Lumayan. Ya. Lumayan ya. Jadi sebenarnya sudah disosialisasikan sehingga nanti penerapannya baru akan nanti di bulan Desember. Ya. Nah Pak, kalau kita secara luas garis besar soal keimigrasian di Indonesia, masalah yang cukup pelik yang sampai sekarang mungkin masih belum ketemu jalan keluar yang terbaiknya itu apa sih Pak? Yang masih dicari formulanya seperti itu. Ekspektasi masyarakat tentang pelayanan itu kan dengan adanya banyak aplikasi digital, ya seperti untuk memesan kendaraan roda 2, roda 4, makanan, itu kan swasta sudah sangat maju. Ya. Nah kemudian dari sisi layanan pemerintah itu yang paling pertama bisa melakukan pembayaran pakai kartu kredit, pakai debit, itu imigrasi. Nah memang di sini ada gap supaya bisa kecepatannya itu tinggi, terus kemudian kegagalannya itu sangat rendah. Ya ini masih berproses. Ya, tidak susah, tetapi tentu ada learning curve. Perlu proses yang lebih baik agar tingkat kegagalannya rendah. Nah, kalau di imigrasi, menurut saya tidak terlalu banyak lagi PR yang sifatnya fundamental, karena sudah diinisiasi semua, tinggal penyempurnaan aja. Autogate di bandara ya sudah banyak dan cepat. Kemudian juga dari sisi pengawasan kita sudah tingkatkan prosesnya, bahkan nanti ada aplikasi khusus pengawasan ya. Jadi secara fundamental itu sudah ada, tinggal konsistensi kita dalam terus melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat, ya, bagaimana kita meresponnya. Dari sisi visa kita udah oke. Dan kalau misalnya kita bandingkan biaya ya, biaya paspor di Indonesia walaupun ada penyesuaian ataupun harga baru untuk yang 10 tahun, itu masih relatif lebih murah, jauh dibandingkan Malaysia, Singapura, Eropa yang rata-rata itu di atas $100 atau €100. Tadi kita sudah bahas banyak hal, mulai dari ketika di lapas, di imigrasi. Nah, dalam waktu dekat mungkin Bapak menjabat, ini apa nih rencana Bapak untuk dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik di imigrasi dan juga pemasyarakatan apa Pak? Gini, ada beberapa peraturan yang on the pipeline, ya, yang akan kita keluarkan. Satu, menyederhanakan proses, melakukan penyempurnaan aturan main agar lebih up to date dan dengan referensi negara-negara maju, ya. Terus kemudian juga ada yang namanya Overseas Citizen of Indonesia, ya, ini untuk solusi dual kewarganegaraan, ya. Tetapi kita tidak bisa berikan DUI kewarganegaraan.
tetapi kita memberikan satu solusi agar diaspora Indonesia juga hampir merasakan apa yang dirasakan oleh warga negara Indonesia, dengan catatan tidak bisa ikut berpartisipasi dalam politik, baik memilih maupun dipilih. Terus kemudian nanti yang kita sedang uji adalah kepemilikan tanah atau rumah, properti. Gitu. Karena untuk dalam aturan Golden Visa, kita memberikan izin tinggal Golden Visa kepada warga negara asing hanya untuk yang memiliki apartemen dengan harga minimum $1 juta. Karena kita tidak mau mengganggu pasar dalam negeri atau kepemilikan rumah oleh warga negara Indonesia. Berarti itu sudah punya rencana ke depan agar bisa membuat pelayanan lebih baik lagi. Terakhir nih Pak, pesannya kepada masyarakat secara luas seperti apa dari Pak Silmi Karim sebagai seorang wakil menteri yang sudah diberi amanah oleh Presiden Prabowo Subianto? Silakan Pak. Ya, kalau dari sisi kami, kita akan melakukan upaya perbaikan-perbaikan dari sisi pelayanan, ya, kemudian dari sisi pengawasan, ya. Kalau pelayanan ini ada di imigrasi dan juga ada di pemasyarakatan. Dari sisi pengawasan juga ada di kedua-duanya, di imigrasi dan pemasyarakatan, ya. Kemudian juga dalam konteks digitalisasi, kita ingin yang terdepan, ya, unggul, dan kemudian layanannya cepat, mudah, user friendly, ya, bisa diandalkan, reliable. Ini semua adalah kita ingin malah menjadi contoh buat kementerian lain. Kementerian lain ya? Ya, gimana caranya bisa mengelola layanan secara digital dan dilaksanakan setiap hari, setiap detik. Layanan imigrasi di airport kan setiap hari, setiap detik, pagi 24 jam ada. Ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa, juga kita security-nya juga harus bagus. Ya, belajar pengalaman dulu waktu kita taruh di PDN bermasalah, ya, tapi kita bisa recovery secara cepat. Kita udah punya pengalaman itu. Nah, kita sekarang lebih meningkatkan lagi proses mitigasi pengamanan dalam konteks data. Itu juga dilakukan. Gitu. Pengamanan data juga penting dilakukan, apalagi ini sekarang di era seperti ini Pak ya, dan semoga ini bisa menjadi contoh untuk kementerian lainnya Pak ya. Pak Silmi Karim, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, terima kasih. Pagi Indonesia Metro TV. Pagi sampai siang nih keliling kita. Iya, itulah dia Pak ya, spesialnya kita. Mudah-mudahan nggak capek dan tidak membosankan. Enggak dong Pak, mengikuti kegiatan Bapak, jadi masyarakat juga teredukasi, semuanya juga tahu nih, ternyata seorang wakil menteri itu seperti ini loh pekerjaannya begitu. Pemirsa, itu dia bincang-bincang kita bersama dengan Pak Silmi Karim. Tetap saksikan terus Ketuk Pintu hanya di Selamat Pagi Indonesia Metro TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.